Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Ada banyak sekali kalimat thayyibah. Yang pertama, salam. Salam bunyinya bagaimana? Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya adalah semoga kalian selamat dan rahmat Allah serta keberkahannya melimpah pada kita. Waktu yang tepat mengucapkan salam yaitu ketika kita bertemu dengan sesama muslim, serta ketika kita mengakhiri sholat. Nah, apa sih keutamaan membaca salam? Yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, merupakan doa. Tiga, mendapatkan keselamatan baik yang membaca maupun yang diberi salam. Yang keempat, mendapatkan rahmat Allah baik yang membaca maupun yang diberi salam. Yang kelima, mendapatkan keberkahan baik yang membaca maupun yang diberi salam. Kalimat thayyibah yang kedua adalah ta'awudz. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, waktu yang tepat mengucapkan ta'awudz yaitu ketika hendak membaca Al-Quran dan ketika meminta perlindungan dari syaitan. Keutamaan membaca ta'awudz: yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, disunahkan dibaca ketika hendak membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari godaan syaitan. Yang keempat, merupakan salah satu doa ruqyah dan penjagaan dari syaitan. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah membaca basmalah. Bacaan basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waktu yang tepat mengucapkan basmalah adalah ketika memulai suatu amal atau aktivitas kebaikan, misalnya belajar, makan, minum, mengaji, bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Keutamaan membaca basmalah: 1. Akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Sebaliknya, aktivitas yang tidak diawali basmalah akan terputus keberkahannya. 2. Menjadi penghalang antara pandangan jin dan atau aurat manusia. Yang ketiga, menjadi syarat halal penyembelihan hewan. Yang keempat, setan mengecil menjadi seukuran lalat ketika seorang mengucapkan basmalah. Yang kelima, bacaan basmalah menjadi penghalang setan saat makan. Kalimat thayyibah yang keempat adalah istirja atau tarji. Kalimat istirja yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya adalah bahwa kita semua ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kalimat istirja kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah atau mendengar seseorang mendapatkan musibah
atau ketika kita mendengar seseorang meninggal dunia. Keutamaan dari kalimat istirja atau tarji adalah: 1. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kedua, menandakan kesabaran dan ketakwaan seorang muslim. Ketiga, kita akan mendapatkan ganti dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalimat thayyibah yang kelima yaitu tasbih, yang berarti mensucikan Allah. Bacaannya yaitu Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkannya yaitu ketika heran terhadap suatu sikap atau ketika melihat maupun mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Namun, boleh juga diucapkan ketika kita kagum atau takjub terhadap ciptaan Allah. Keutamaan membaca tasbih yaitu yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, bernilai sedekah. Dan yang ketiga, dapat menggugurkan dosa. Kalimat thayyibah yang keenam adalah tahmid. Tahmid bunyinya Alhamdulillah. Artinya adalah memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan tahmid adalah yaitu ketika kita menerima nikmat dari Allah, menerima rezeki dari Allah, menerima hal-hal yang disukai, atau ketika kita selamat dari musibah. Keutamaan membaca tahmid adalah: 1. Mendapatkan pahala. 2. Bernilai sedekah. 3. Kalimat yang dicintai Allah. 4. Akan ditambah nikmatnya oleh Allah. 5. Mendatangkan keberkahan. Kalimat thayyibah yang ketujuh adalah takbir. Takbir bunyinya Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Saat yang tepat mengucapkan takbir adalah ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, dan juga diucapkan ketika melewati jalan tanjakan yang tinggi atau turunan yang curam. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbir, tasbih, tahmid itu juga diucapkan oleh Rasulullah sebagai zikir ketika selesai sholat. Keutamaan membaca takbir adalah: 1. Mendapatkan pahala. 2. Merupakan sedekah. 3. Kalimat yang sangat dicintai Allah. 4. Menghapuskan dosa-dosa. 5. Menguatkan semangat dan keberanian. Kalimat thayyibah yang ke-8 yaitu tahlil. Kalimat tahlil adalah La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Waktu yang tepat mengucapkan tahlil yaitu diucapkan untuk menegaskan tauhid yang hanya untuk beribadah kepada Allah. Seseorang yang masuk Islam harus membaca syahadat yang berisi tahlil. Tahlil juga diucapkan sebagai zikir setelah sholat. Keutamaan membaca tahlil yang pertama adalah mendapatkan pahala. Yang kedua,
bernilai sedekah. Yang ketiga, kalimat yang dicintai Allah. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, zikir yang paling utama. Kalimat thayyibah yang ke-9 yaitu kalimat hauqalah. Kalimat thayyibah hauqalah berbunyi la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hauqalah yaitu ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, atau sesuatu yang berat. Bahkan ketika diserukan menuju sholat dan kemenangan dalam adzan, jawabannya adalah kalimat hauqalah. Keutamaan membaca kalimat hauqalah antara lain: 1. Mendapat pahala. 2. Bernilai sedekah. 3. Menjadi simpanan berharga di surga. 4. Mendatangkan kekuatan dari Allah. Kalimat thayyibah yang ke-10 yaitu istighfar. Kalimat istighfar berbunyi astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, yang artinya kalau astaghfirullah artinya aku memohon ampun kepada Allah. Yang astaghfirullahaladzim artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar yaitu ketika kita melakukan kesalahan atau telah berbuat dosa. Ia juga menjadi zikir yang dibaca pada pagi dan petang setelah sholat. Keutamaan membaca istighfar antara lain: 1. Mendapat ampunan Allah. 2. Mendapatkan rahmat Allah. 3. Mendapatkan keuntungan. 4. Mendapatkan kebahagiaan. Demikian tadi macam-macam kalimat thayyibah yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.